kekuatan banget. Jatuh coy. Untungnya sih masih sempat ditolong. Itu ada apa ya? Dan mirip kayak kaiju. Cuma waktu mau ngecek ke bawah, mereka terkejoet coy. Soalnya buah kikuk. Tahu-tahu makhluk ini berubah jadi raksasa. Wah, lari anjing. Ternyata kaiju ini tuh alien coy, dan mereka dibawa ke domain alien. Di tempat lain kita juga ngeliat si Ratori sama Jiji ternyata ikutan masuk ke domain alien ini. Ini kok ribut-ribut, ada apa ya? Lari coy, ada kadal. Anjir, Godzilla. Terus si kita gembrot ini tahu-tahu jatuh coy. Untungnya sih masih sempat ditolongin sama Okarun dan kawan-kawan. Akhirnya mau nggak mau mereka harus ngelawan si kadal jumbo. Di sini Jiji dikasih tugas buat ngebawa Kinta ke rumah Momo. Sedangkan Okarun, Momo sama si Ratori bakal nahan monster ini sampai mereka semua kumpul di rumah. Biasakan kalau bunda sama ayah sama aku ikut. Kalau ikut sepaket. Kalau raja. Di sini mereka kerepotan banget ngelawan kadal jumbo ini. Udah badannya gede, kulitnya tebel, bisa nyetrum pula. Walaupun mereka sempat bikin si monster ambruk, tapi lo kok hilang. Cih, gini doang dek. Ternyata si kadal bisa jadi transparan lagi coy. Dan otomatis bikin pertarungannya makin susah. Dan bikin si Ratori nggak bisa ngindarin serangan kadal ini. Hilang adekku tuh kalau besar. Untung aja Okarun berhasil nyelamatin si Ratori sebelum cewek ini digeprek. Tapi masalahnya kekuatan penuh Okarun habis nih. Jadinya Momo ikut turun tangan buat nyelamatin mereka berdua. Pindah ke Jiji dulu yang gendong Kinta ke rumah Momo. Woi, keringet lu bau kan anjir. Selain bau comberan, Jiji tuh khawatir kalau keringetnya Kinta nempel, dia nanti bisa berubah jadi mata jahat. Cuma si Kinta gembrot ini malah Ayo pergi, tunjukkan sesuatu yang dahsyat. Tak gembrot ini malah sengaja nempelin keringetnya. Untungnya sih di sini Jiji masih bisa nahan biar si iblis nggak keluar. Tapi, woi siapa lu gembrot? Ya, emang ngeselin nih anak ya. Terus Jiji alias mata jahat ini bingung kenapa dia ada di sini. Terus Kinta bilang Jiji tuh disuruh gendong Kinta sampai ke rumah dan nunggu Okarun sama anak-anak lain kumpul. Hah? Apakah ini hari bayuanku? Lah, si mata jahat ngiranya mereka nanti pada ngumpul buat nonton bayuannya sama Okarun. Wajir, tasnya sampai sini anjay. Kita balik dulu ke Okarun dan kawan-kawan yang lagi berusaha kabur buat balik ke rumah. Ini cuma gua sendiri yang kerja, cowok. Loh, Desira, kok nggak bisa lepas? Sedapnya, oi. Woi, bangke, pengen gua cat hijau rambut lu, ha? Ayo, Bayuan. Wits, tidak bisa. Yoi, salah hari, bro. Alah. Awalnya Momo punya ide, apa ngajak mata jahat buat ngelawan si kadal jumbo ya? Tapi Okarun nggak ngebolehin, karena perjanjiannya itu si mata jahat cuma boleh gelut sama Okarun. Terus, waktu Momo nyender di pintu, Okarun ini kepikiran sebuah ide. Di sisi lain, entah di Sherlock sama siapa, kadal jumbo ini tiba-tiba ngedatengin rumahnya Momo, coy. Karena situasi udah mepet, Okarun ini mau pakai teknologi nanoskin yang ada di rumah ini. Jadi, nanoskin ini kan bisa proyeksi pikiran. Nah, Okarun punya ide. Coba deh kita mikirin hal-hal raksasa. Siapa tahu bisa dipakai buat ngelawan kadal jumbo. Cuma waktu Okarun nyoba, rumah ini malah meleot semua, coy. Akhirnya Kinta maju nih. Kinta bilang serahin masalah ini sama dia aja. Kalau mikirin yang gede-gede gini mah jago dia. Dan bener aja, coy. Rumah ini tiba-tiba mulai berubah. Dan kalian tahu jadi apa? Jadi Transformer, anjay. Okarun dan kawan-kawan mulai jatuh nih. Terus mereka masuk ke ruang pilot gitu. Udah macam robot Gundam, jir. Baka. Apa sih Wibu Part 2? Nah, setelah Kinta berhasil proyeksi pikirannya jadi robot raksasa, satu masalah muncul nih. Ini cara pakainya gimana ya? Cepet guys, kaijunya udah dekat. Ya tapi gimana ini, Cok? Hah, tenang guys, ada bacot. Udah guys,
kan bisa dipencet. Nyot. Iya, sama. Salah, cowok. Nyot. Rumah-rumahan. Makin salah, anjir. Ini. Hei, Jan, niatnya bikin robot gede biar bisa ngelawan kaiju malah amburadul semua. Bahkan Okarun sampai kelempar dari robot ini, coy. Bah, akhirnya aku bebas. Aku bebas. Anjing. Terus di sini keadaan makin rumit, coy, karena si Kadal Jumbo ngehajar robotnya habis-habisan. Apa itu bejir? Kuat gak dia? Aku mau gelut. Ngelihat kondisinya makin ke pojok, Okarun tadinya mau ngajak mata jahat buat ngelawan si Kadal Jumbo. Tapi ternyata Kinta sekarang udah bisa ngendaliin robotnya, coy. Bahkan robotnya berubah jadi wanjay, keren, cowok. Kinta bilang karena robot ini pakai teknologi nanoskin, dasar buat ngendaliinnya ya sama aja, yaitu pakai pikiran mereka. Ya udah cepet gerak, berisik. Tapi walaupun udah berhasil ngendaliin robotnya, si Kadal Jumbo ini masih terlalu kuat, coy. Sampai akhirnya robot ini mau disembur listrik sama Kadal Jumbo. Terus Kinta sempat flashback waktu dia dibully karena sering beli mainan robot. Masa udah umur segini masih mainan robot sih? Gitu kata temennya. Tapi buat Kinta sendiri, ya emang apa sih? Masa suka robot nggak boleh? Akhirnya demi membuktikan bahwa seorang maniak robot itu bisa berguna, Kinta bangkit buat ngelawan si Kadal Jumbo. Cuma lagi-lagi si Kadal pakai kekuatan ngilangnya, coy, dan robotnya dipontang-panting sama Kadal ini. Tapi untungnya di sini Momo sama si Ratori ngeluarin kekuatan mereka buat ngelawan si Kadal Jumbo. Anjay, kerja bagus, guys. Bacot, emang dah beban berisik. Akhirnya Momo sama si Ratori gabungin kekuatan mereka nih buat ngegulung si Kadal ke angkasa dan nantinya bakal dibuanting. Wait, lari, cok. Setelah Kadal Jumbo ini dibanting dan mengecil, akhirnya Okarun dan kawan-kawan balik ke dunia nyata. Cuma para warga jelas kaget lah, tahu-tahu ada robot segede gaban muncul di tengah kota. Karena panik, akhirnya Momo bayangin robot ini jadi UFO dan langsung cabut pulang ke rumah. Tapi kenapa bentuknya gini, anjir? Woi, tunggu woi. Belum lagi setelah sampai ke rumah, bentuknya malah jadi... ChatGPT straight up giving wrong answers. I just hate how it's so confidently wrong and it just makes shit. Woi, tunggu woi. Belum lagi setelah sampai ke rumah, bentuknya malah jadi... Pakai korset. Embulah. Mabuk, anjir. Akhirnya aku naik robot. Sekarang balik ke Okarun yang ditinggal dan ngelihat orang-orang lagi ngerubungin si Kadal. Terus Okarun mau minta bantuan mata jahat nih buat ngebawa si Kadal. Cuma si mata jahat ini malah tahu-tahu kabur nggak jelas. Hei, dame. Dikit-dikit dame, dikit-dikit dame. Oh, wait, bang, beli bakpo. Aku punya ini. Wah, jadi panas. Setelah Jiji kesadarannya balik, Okarun minta tolong ke Jiji buat gotong si Kadal sampai ke rumah. Woi, tunggu woi. Woi, Kadalnya mau gue goreng itu. Capek anjrit. Dan akhirnya Okarun sama Jiji berhasil ngebawa si Kadal ke rumah Momo nih. Lambat sekali kalian para kroco. Apa sih pengen gue gambar nih orang? Abis itu setelah Kadal ini dibawa pulang, Okarun mau ngecek nih. Soalnya biji emasnya kan ada di Kadal ini. Cuma Okarun kaget. Selain kelihatan ada orang di dalam mulutnya si Kadal, Okarun juga nemuin resleting gitu. Dan setelah dibuka, wow, cakep aliannya. Cuma tiba-tiba, guys, kalian udah dateng? Kalau pas Irfan ada, Irfan. Kalau pas Irfan nggak pakai, Gojek.